Shalom. Hari ini kita akan renungkan kitab Kolose pasal 3 sampai pasal 4 dan sudah dibagi dua paragraf. Paragraf yang pertama pasal 3 ayat 18 sampai pasal 4 ayat 1. Suami, istri, anak-anak, bapa, hamba-hamba, dan tuan-tuan tetaplah saling melakukan dalam kasih dengan ketaatan, dengan kesetiaan. Paragraf yang kedua, pasal 4 ayat 2 sampai 6. Bertekunlah dalam doa, dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur, dan berdoa untuk berbicara tentang rahasia Kristus. Kesimpulannya, Paulus nasihat bahwa istri tunduk kepada suaminya, suami kasih istrinya, anak-anak taati kepada orang tuanya dalam segala hal, bapa harus tidak sakiti hati anaknya, hamba-hamba harus taati kepada tuannya yang di dunia ini dalam segala hal, namun tuan-tuan harus berlaku dengan adil dan jujur terhadap hambanya, karena mereka juga mempunyai Tuhan di surga. Kemudian Paulus berkata akan bertekun dalam doa, dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur, dan akan berdoa untuk berbicara tentang rahasia Kristus dengan penuh kasih. Ajaran tentang Allahnya, pertama, Tuhan tidak memandang orang, sehingga barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu. Ia menjadi Tuhan di surga bagi tuan-tuan di dunia. Kedua, Allah akan membuka pintu untuk pemberitaan orang percaya, sehingga orang percaya dapat berbicara tentang rahasia Kristus. Ajaran tentang manusianya. Pertama, istri harus tunduk kepada suaminya, tetapi suami akan kasih istrinya. Kedua, anak-anak harus taati kepada orang tuanya dalam segala hal, tetapi bapa juga harus tidak sakiti hati anaknya. Ketiga, hamba-hamba harus taati kepada tuannya yang di dunia ini dalam segala hal sepertinya untuk Tuhan. Namun tuan-tuan harus berlaku dengan adil dan jujur terhadap hambanya, karena mereka juga mempunyai Tuhan di surga. Keempat, bertekunlah dalam doa, dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur, dan akan berdoa untuk berbicara tentang rahasia Kristus. Juga hendaklah kata-kata senantiasa penuh kasih. Kelima, Paulus dipenjarakan karena memberitakan rahasia Kristus. Jadi aplikasi hari ini, pertama, barang siapa saling mengasihi dan saling melakukan dengan setia sesuai dengan status masing-masingnya, seperti melakukan kepada Tuhan. Pentingnya itu harus berdasarkan kasih, kesetiaan, keadilan. Kedua, berdoa supaya mendapat rahasia Kristus dan memberitakan Kristus kepada mereka yang belum mengenal Yesus. Kita harus berdoa untuk itu, dan pada waktu itu kita bisa memahami rahasia Kristus juga, dan bisa memberitakan kepada orang lain juga. Akhirnya praktek hari ini, melakukan segala hal dalam kasih dan setia menghadap semua orang, dan menyatakan ketaatan, kasih, keadilan dalam Tuhan dengan perkataan dan perbuatan Anda. Inilah kehidupan orang percaya. Inilah kewajiban semua hamba Tuhan. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.